Oke, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah homiletika, teman-teman. Dan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman dalam keadaan seperti apapun. Syukur selalu menjadi milik bagian kita. Oke, senang sekali. Kali ini kita akan membahas tentang tema baru dalam perkuliahan kita, yaitu tentang struktur khotbah. Ya, apa-apaan ini struktur khotbah? Apakah sama dengan struktur organisasi? Ya, tentu tidak ya. Dan untuk membahasnya, mari kita langsung masuk dalam materi. Nah, khotbah jangan lupa di bagian pengantar-pengantar awal perkuliahan kita dalam materi-materi pertama, saya sudah menyampaikan bahwa khotbah itu adalah ilmu tetapi juga seni. Nah, jadi khotbah adalah ilmu pengetahuan tetapi juga kesenian. Oleh sebab itu, karena dia ilmu dan juga seni, maka secara ilmu dia harus rapi dan teratur. Secara seni dia harus menarik. Nah, oleh karena itu, karena dia harus rapi, teratur, dan menarik, maka khotbah haruslah memiliki struktur, haruslah memiliki tatanan agar supaya dia rapi dan teratur. Teman-teman, kalau teman-teman boleh perhatikan di bagian sini, inilah struktur khotbah. Jadi dia akan dibuka atau diawali dengan pengantar, kemudian dilanjutkan dengan bagian pembukaan atau pembuka, dan selanjutnya kita pindah kepada konten atau isi, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah penutup ya. Sekali lagi inilah struktur khotbah. Pengantar, pembuka, konten atau isi, dan penutup. Teman-teman, struktur khotbah yang akan kalian tampilkan atau nanti kalian sampaikan dalam persekutuan ibadah jemaat itu haruslah dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk yang tidak kompleks ya. Jangan sampai khotbah itu strukturnya kompleks sehingga jemaat nanti akan mengalami kesulitan. Ini dia sudah di bagian mana ya? Baru mulai tapi tiba-tiba sudah langsung aplikasi. Kita harus hidup dengan pola yang seperti ini ya. Jangan dulu ya, kalau baru mulai itu kita akan start dengan pengantar dan pembuka. Atau jangan-jangan sudah di bagian penutup tapi baru start dengan puji-pujian dan sebagainya ya. Sehingga teman-teman, struktur itu harus jelas dan jangan kompleks. Dia harus sederhana sehingga kemungkinan sangat mungkin itu bisa ditangkap oleh warga jemaat meskipun mereka tidak belajar ilmu homiletika. Nah, teman-teman, saya lanjutkan ya. Kita akan start dengan bagian pengantar ya. Apa itu pengantar khotbah? Jadi pada bagian pengantar khotbah ini adalah ketika kalian menyapa jemaat. Ya, jadi berisi sapaan awal kepada jemaat. Ya, sapaan awalnya seperti apa? Tentu diawali dengan salam ya, entah shalom, apa kabar hari ini dan sebagainya, ditentukan oleh konteks ibadah nanti. Nah, dalam sapaan awal kepada jemaat ini, teman-teman akan menyertakan ajakan untuk bersyukur ya. Ini sesuatu yang wajib dan penting dalam khotbah, teman-teman. Ajakan untuk bersyukur bahwa segala sesuatu atas izin Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas kebaikan Tuhan. Kita hidup sampai saat ini itu semua karena mujizat ya. Jangan pernah ada yang berpendapat bahwa saya hidup sampai saat ini karena saya menjalani kehidupan saya dengan sangat hati-hati. Banyak yang menjalani kehidupannya dengan sangat hati-hati tapi toh mengalami musibah atau kecelakaan. Misalnya saja ketika berkendara di jalanan, banyak yang bertindak hati-hati. Tapi karena orang lain tidak hati-hati, tidak sengaja menabrak dia, ya dia juga kena terhadap bencana atau terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh orang lain, tapi juga menimpa dirinya sendiri. Artinya, hati-hati juga tidak menjadi jaminan atas keselamatan kehidupan. Sehingga sampai saat ini orang boleh tetap beraktivitas, itu semua karena mujizat dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ajakan untuk bersyukur ini menjadi sangat penting dan menjadi lebih penting lagi karena bagian ini akan menjadi kesempatan baik untuk teman-teman dalam hal mengatur ritme dan menghilangkan rasa nervous alias gugup. Mengatur ritme itu penting teman-teman, jangan sampai khotbahnya itu terlalu slow ya. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ya, jangan seperti itu juga ya. Jangan sampai spasi antar kata itu sudah mencapai 5 menit ya. Bayangkan mau sampai 1 jam itu cuma berapa kata yang mau tak cuma.
Tapi jangan juga khotbahnya sudah seperti dikejar pesawat. Ya. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang telah teralami dalam kehidupan kita, bla 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 dan sebagainya. Jemaat juga tidak akan bisa menangkap ya, karena ini sesuatu yang tidak efektif. Ingat ya, keseimbangan dalam tempo khotbah itu yang terpenting. Terlalu lambat itu membosankan, tapi terlalu cepat juga itu tidak efektif. Sehingga Anda perlu mengatur ritme yang pas, yang nyaman untuk Anda, tetapi juga yang masuk Pak Jemaat. Kemudian, ini juga kesempatan untuk menghilangkan rasa gugup Anda. Ya, disinilah waktunya Anda untuk merilekskan diri dulu, ajak jemaat untuk bersyukur, sekaligus ajak diri Anda untuk bersyukur. Ya, ajak pribadi diri Anda untuk bersyukur, untuk mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga Anda akan memotivasi diri sendiri, akan mensugesti diri sendiri untuk tenang, untuk sedikit mengalami rasa tenang dan mengalahkan rasa gugup itu. Karena Anda mensugesti diri untuk bersyukur. Jadi ini momen yang penting untuk mengalahkan diri sendiri. Ini momen yang penting untuk menindas rasa gugup yang menyiksa Anda dalam penyampaian khotbah nanti. Selanjutnya, setelah bagian pengantar, kita masuk pada bagian pembuka. Nah, ingat teman-teman, di sini ada poin yang mengatakan masuklah di bagian pembuka ini dengan unsur lain. Jangan langsung ke inti. Jadi kalau Anda mau menyampaikan tentang misalnya khotbah tentang kejujuran, jangan langsung bilang kita harus hidup jujur, tidak boleh berdosa dan sebagainya. Jangan ya, itu sesuatu yang tidak menarik, itu sesuatu yang tidak ada unsur kejutannya. Harus ada unsur kejutan, yaitu bahwa kita akan masuk dengan sesuatu yang lain. Kita akan masuk dengan isu yang lain. Kita akan masuk dengan problematika yang lain yang terkesan tidak berhubungan dengan pesan sentral khotbah kita. Nah, di bagian pembuka ini, kelemahan anak-anak teologi yang baru masih panas belajar tafsiran dan pengantar atau studi perjanjian lama dan perjanjian baru adalah paling sering orang-orang memaparkan penulis, tahun, kondisi penulisan, latar belakang keadaan dan sebagainya yang merupakan latar belakang teks, ya. Teman-teman, hindari untuk menyampaikan ini karena ketika Anda menyampaikannya, sesungguhnya Anda tidak terlihat cerdas. Anda ada palia pandeng nih kalau boleh bilang bahwa pada saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Nero kemudian melakukan ini dan melakukan itu, dia mengembangkan sebuah pasukan yang hebat dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitarnya. Tidak, ya, Anda tidak terlihat hebat ketika Anda menyampaikan khotbah dengan latar belakang teks yang sudah terlalu berat. Jemaat tidak membutuhkan ini. Warga jemaat tidak membutuhkan informasi teknis sehubungan dengan latar belakang teks. Sehingga dalam pemaparan khotbah nanti, jangan dipaparkan latar belakang teks jika itu tidak penting, tidak diperlukan atau tidak berhubungan dengan khotbah. Sampaikanlah khotbah, latar belakang ini akan berguna untuk Anda untuk menentukan tafsirannya, untuk menentukan hermeneutiknya. Jangan sampai bumbu untuk hermeneutik Anda berikan kepada warga jemaat. Mereka tidak akan menyukai itu dan mereka tidak akan memahaminya. Itu konsumsi Anda sendiri. Nah, kemudian teman-teman, ketika Anda memilih sesuatu yang lain untuk menjadi gerbang masuk bagi pesan inti, jadi Anda akan masuk ke pesan inti dan membutuhkan sesuatu yang lain sebagai pintu masuk, maka pilihlah sesuatu yang lagi viral dan familiar di telinga orang. Ya, jadi sesuatu yang diketahui banyak orang. Jangan Anda mengangkat isu yang masih kontroversi bagus malahan ya. Tapi jangan mengangkat isu yang baru sedikit diketahui oleh orang lain, ataupun itu isu-isu yang hanya ada yang beredar di kalangan akademisi. Jangan sampai ya. Anda harus menyampaikan sesuatu yang beredar, yang viral dan familiar di telinga warga jemaat sehingga mereka bisa mencerna itu dan pada akhirnya menjadi gerbang bagi mereka untuk memahami tujuan dari khotbah Anda ya. Unsur lain ini atau isu lain ini akan menjadi gerbang bagi warga jemaat untuk masuk dan memahami tujuan dari khotbah yang Anda sampaikan. Lanjut teman-teman. Di sini kita lanjut pada konten atau isi. Nah, konten atau isi ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kajian atau hermeneutik.
Di bagian ini kalian akan mengeksegese, ya, akan bereksegese dan mungkin sedikit bereksegese, tapi jangan terlalu banyak teman-teman, karena yang idealnya adalah eksegese, ya. Jangan hindari, sedapat mungkin hindari eksegese. Kemudian setelah eksegese, setelah menghermeneutik, setelah mengkaji dan menafsir, maka ini akan kalian bentuk pada aplikasi. Jadi dalam khotbah, hermeneutik dan aplikasi itu baiknya 50-50, 50-50. 50% untuk hermeneutik dan 50% untuk aplikasi, ya. Jadi di bagian ini perlu mendapat perhatian khusus, ya. Kenapa? Karena bagian ini harus nyambung dengan bagian pembuka. Harus nyambung dengan bagian unsur lain atau isu lain yang kalian angkat sebagai gerbang untuk masuk ke tema inti. Jangan sampai tema intinya lain, unsurnya lain. Jadi itu tidak nyambung. Khotbahnya jadi khotbah yang ambiar. Jadi khotbah yang benar-benar tidak bisa dipahami oleh warga jemaat. Karena entah dari mana ke mana, goalnya di mana, tujuannya di mana, startnya di mana. Itu jadi membingungkan justru. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut pada poin penutup. Di bagian penutup, inilah kesimpulan dari khotbah Anda. Nah, di bagian penutup ini, teman-teman akan mengarahkan jemaat untuk melakukan apa? Bagaimana jemaat melakukan pesan yang sudah Anda sampaikan dalam khotbah? Apakah mereka akan seperti ini atau seperti itu, begini, begitu, dan sebagainya. Nah, goal dari pemberitaan firman harus disampaikan di sini, ya. Anda mungkin sudah menguak itu secara lengkap di bagian pembahasan tadi, di bagian sini, di bagian konten atau isi. Tapi kemudian di bagian penutup itu perlu diberi penekanan khusus bahwa inilah inti khotbahnya dan seperti inilah cara untuk melakukannya. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik dan semoga akan tertanam di kepala dan semoga akan berguna dalam pelayanan nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Saya minta maaf ya membuat video ini sudah malam. Saya agak kemalaman di kampus. Tapi saya percaya segala sesuatu atas kasih dan kebaikan Tuhan ya. Motivasi diri sendiri ini ya teman-teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. God bless you, Immanuel.